Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita libur pada tanggal 12 Februari kemarin, marilah kita mempelajari selanjutnya, yaitu mengenai distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial. Kamu lihat ya, distribusi peluang binomial. Kamu lihat juga di LKS halaman 69 sampai dengan 74 itu dengan latihannya ya, 74 LKS halaman 69 sampai dengan 74 ya. Sebelumnya, bagaimana kabarmu? Sehat-sehat ya? Ya, marilah kita mulai dengan distribusi peluang binomial. Bisa kamu lihat di LKS halaman 69 sampai dengan 74. Ini yang saya berikan ini, kita pelajari ini tambahan supaya cepat mengerti ya. Mengenai tujuan pembelajarannya. Kalau kemarin kita kan tujuannya mempelajari fungsi distribusi kumulatif, grafik, dan seterusnya itu ya, tabel, grafik, dan seterusnya itu. Kamu sudah mengerti. Sekarang kita menginjak ke distribusi binomial. Nah, ini pada pembelajaran kedua ini, untuk dapat memahami, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep distribusi binomial. Mari kita akan mempelajarinya. Mari kita mulai materinya. Distribusi binomial. Kita pelajari dulu variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat ada percobaan binomial sebagai berikut. Syarat percobaan binomial itu, percobaan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali tapi berulang-ulang. Percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Ini syarat dari percobaan binomial. Kemudian yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses. Sekali lagi, dua macam kejadian dalam suatu percobaan, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Syarat yang keempat, syarat untuk percobaan binomial, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh, misalkan Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jadi ini 3 kali karena berulang-ulang. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka ya. Percobaan ini merupakan percobaan binomial. Alasannya, percobaan dilakukan berulang-ulang, saling bebas. Jadi tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Terus yang ketiga, percobaan memiliki dua macam kejadian, keluar sisi angka dan keluar sisi gambar. Jadi kalau keluar sisi angka itu namanya, tadi kan ini yang diamati angkanya, namanya sukses. Sedangkan kalau keluar gambar, kalau nanti keluar gambar, sisi gambar, berarti gagal. Karena uang logam dilambungkan,
lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu setengah. Karena kan hanya ada dua permukaan, yaitu angka dan gambar. Jadi masing-masing kalau A itu sukses berarti kan setengah. Kalau gagal juga setengah peluangnya. Jadi peluang untuk sukses setengah, peluang untuk gagal juga setengah. Terus yang kedua, ini variabel acak binomial. Sekarang distribusi peluang binomial. A, fungsi distribusi binomial. Telah dibahas tadi bahwa setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1. Karena nilai yang berimbang. Misalkan P menyatakan peluang sukses dan Q merupakan peluang kejadian gagal, maka P ditambah Q menghasilkan 1. Nah, berarti sukses plus gagal itu sama dengan 1. Peluang nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan dengan ini. Fx sama dengan, tulis ya, Fx sama dengan percobaannya, ya, berapa kali percobaan ini kejadian, terus peluangnya itu sama dengan kombinasi berapa? X dari N, P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, ini dihafalke. Ini P itu sukses, Q itu gagal. Nah, ini P pangkat X, Q yang gagal pangkatnya N min X. Nah, itu. Ini secara umum rumus peluang binomial X kejadian. Terus kita teruskan. Tadi N keterangannya ya. Ini NX koefisien binomial kombinasinya. Ini C itu kombinasi. X banyaknya kejadian yang diharapkan. P itu peluang yang diharapkan. Q itu yang tidak diharapkan. Ini sukses, ini gagal. Contohnya ini contoh soal. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Nah, berulang-ulang, berarti tidaknya 1 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Nah, 2 gol berarti sukses. Sukses melakukan tendangan itu 4/5. Jadi peluang sukses mencetak gol kan 4/5. Mengakibatkan gagalnya kan karena P ditambah Q itu 1, berarti Q sama dengan 1 min P. Berarti Q gagal, peluang untuk gagal adalah 1/5. Terus kita belum menggunakan rumus yang ini. Ini belum menggunakan. Kita hitung tanpa rumus ya. Misalkan M tendangan masuk dan G tendangan gagal. Tepat mencetak 2 gol. Berarti kalau 2 gol kan M tadi masuk, berarti masuk gagal. Masuk gagal masuk. Gagal masuk. Ya toh, kombinasinya. Berarti peluangnya hasil tendangan masuk gagal, maka peluangnya masuk 4/5. Masuk 4/5. Gagal 1/5, hasilnya ini. Terus yang ini MGM masuk gagal masuk. M kan 4/5 ini tadi. PM masuk. Berarti 4/5 kali 1/5 kali 4/5 hasilnya ini. Kemudian ini gagal masuk peluangnya ini. Nah, dengan demikian peluang Regia mencetak tepat 2 gol yaitu
ini ditambahkan menjadi 48/120, yaitu 0,384. Nah sekarang kita menggunakan rumus ini. Nih, rumus peluang binomial. Ini distribusi binomial. N-nya N-nya sama dengan 3. Ini 3. Ini N. Terus tepat 2 gol ini X-nya 3. 2. Terus suksesnya 4/5. Terus gagalnya adalah 1/5. Menggunakan rumus tadi berarti kombinasi, berarti F2 ya. F2 sama dengan kombinasi berapa? 2 dari 3 ini loh. X dari N ini. X dari N. Nah, yaitu terus peluang sukses pangkat X. Kedua, peluang gagal pangkat 3-2, berarti kombinasi 2 dari 3. P-nya tadi berapa? 4/5, berarti 4/5 pangkat 2 kali 1/5 pangkat 1. Nah, setelah dihitung-hitung menghasilkan 48/125 sama dengan 0,384. Lah sama ini. Menggunakan rumus distribusi pun tanpa menggunakan sama hasilnya, dengan menggunakan juga sama hasilnya. Ya. Dah. Jadi peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Dah. Tadi fungsi distribusi binomial. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, ini tadi peluang paling banyak kejadian diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan ini kombinasi ulangi, FT sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 1, yaitu jumlah dari 0, X itu 0 sampai T pada kombinasi X dari N, P pangkat X, I pangkat N min X. Nah ini kumulatifnya. Nah ini keterangannya. Jadi kombinasi X dari N, koefisien binomial, terus X banyaknya kejadian diharapkan, P itu sukses, Q adalah gagal. Contoh soalnya. Rudi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses 4/5. Tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol. Hanya 1 gol. Jadi kita menggunakan saya ulangi, kita tanpa menggunakan rumus tadi, rumus distribusi binomial. Tadi diketahui bahwa sukses 4/5 ini berarti gagalnya adalah 1/5, karena 4/5 ditambah 1/5 kan sama dengan 1, karena P ditambah Q sama dengan 1. Nah kalau M masuk, G itu gagal, tadi dikatakan paling banyak 1 gol, berarti paling banyak 1 gol. Nah ini nah ini dihitung sendiri. Nih ya,
diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya 1 gol atau 0 gol. Nah, berarti hanya masuk 1 ini loh, masuk gagal masuk gagal masuk gagal. Nah ini tadi MGG kan masuk itu kan 4/5, gagal kan 1/5. Setelah dihitung-hitung ini hasilnya ini 0,104. Menggunakan distribusi binomial, berarti kombinasi berapa? 1 dari 3. Nah itu toh. Terus suksesnya kan 4/5 pangkat 1. Nah 1/5-nya pangkat 3 min 1, berarti berapa itu? Kombinasi 1 dari 3, 4/5 pangkat 1, 1/5 pangkat 2. Nah setelah dihitung-hitung menghasilkan berapa? Nah dihitung-hitung ini 1 gol. Ini 1 gol loh. Ini menghasilkan 12/125. Kemudian ini tadi 1 gol. Nah ini 0 gol karena paling banyak 1 gol. Berarti 0 gol. Berarti kombinasi 0 dari 3, 4/5 suksesnya 0. Terus gagalnya kan 1/5 pangkat 3. 3 min 0 kan 3. Ini menghasilkan 1/125. Terus dijumlah berarti menghasilkan ini jumlah menghasilkan sama. Nah ini sama. Nah tuh ini kumulatif. Dah gimana? Mudah toh ini distribusi binomial. Terus distribusi binomial kumulatif. Jadi kita rangkum ya, ini rangkuman, kita rangkum. Berdasarkan tadi yang kita pelajari ini, kita dapat menulis ini rumus untuk fungsi distribusi binomial dan fungsi distribusi kumulatifnya, yaitu kalau yang binomial yaitu fx sama dengan ya ini x n p, yaitu kombinasi x dari n, sukses pangkat x, gagal pangkat n min x. Kalau yang kumulatif ft sama dengan x kurang dari sama dengan 1, yaitu jumlahan dari x sama dengan 0 sampai t pada kombinasi x pangkat n, sukses pangkat x, ki pangkat n min x. Nah ini. Nah, setelah kita mempelajari ini, jadi tugas ya, tugas LKS halaman 73, LKS halaman 73 sampai dengan 74, LKS ya, latihan 3 halaman 73 74, latihan 3. Ini yang absen nomor ganjil mengerjakan nomor ganjil. Terus yang absen nomor genap mengerjakan nomor genap. Nah, selamat belajar.
Semoga sukses. Sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan selalu berolahraga. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.